Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kedua kali ini kita akan tetap membahas tentang kaidah pencacahan. Bedanya untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Masih ingat kan? Aturan penjumlahan digunakan jika ada pekerjaan atau sesuatu hal yang tidak dapat dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan kalau aturan perkalian kebalikannya, yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah pencacahan juga, tentang notasi faktorial dan permutasi. Oke, sebelum membahas materi, Ibu akan membacakan kompetensi dasar yang harus kalian capai. Untuk pengetahuan, 3.25 menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual. Untuk keterampilan, menyajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Nah, tujuan pembelajarannya apa untuk hari ini? Untuk hari ini, setelah menggali informasi, peserta didik diharapkan dapat menerapkan notasi faktorial dan permutasi secara tepat dan benar pada suatu masalah. Oke, sekarang kita ke materi ya, notasi faktorial. Oke, notasi faktorial itu dalam matematika seperti tanda seru di bahasa Indonesia. Apa sih itu? Notasi faktorial adalah perkalian bilangan asli secara terurut. Ingat, bilangan asli dimulai dari angka 1. Secara terurut maksudnya adalah berurutan. Misalnya dari 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Atau dibalik, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini rumusnya. N faktorial sama dengan N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali N dikurang 3 sampai perkalian 3 kali 2 kali 1. Nah, 1 ini kan bilangan asli, berarti memenuhi notasi faktorial. Nah, catatannya nih, 1 faktorial sama dengan 1, sedangkan 0 faktorial juga nilainya 1. Jadi untuk yang ini harap diingat. Oke, sekarang contoh hitung nilai 5 faktorial. Berarti 5 faktorial sama dengan 5 kali 5 dikurang 1 kali 5 dikurang 2 kali 5 dikurang 3 kali 5 dikurang 4. Kenapa sampai 5 dikurang 4? Karena 5 dikurang 4 1. Ingat, faktorial adalah perkalian bilangan terurut bilangan asli. Jadi kalau bisa sampai 1 ya, jangan sampai 0. 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 120. Oke, contoh kedua. Hitunglah nilai berikut. Yang A, 10 faktorial dibagi 8 faktorial. Yang B, 100 faktorial dibagi 97 faktorial dikali 3 faktorial. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, simak penjelasan berikut. 10 faktorial dibagi 8 faktorial. Ingat, 10 faktorial berarti perkaliannya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dalam matematika biasanya angka atau huruf yang sama atas dan bawah dapat dicoret seperti ini. Oke, dia samanya dari angka 8 kan sampai angka 1 kita coret. Nah, setelah itu sisanya adalah tinggal 10 kali 9. Tinggal dikalikan 90. Jadi, hasil dari 10 faktorial dibagi 8 faktorial adalah 90. Oke, untuk yang kedua, B, 100 faktorial dibagi 97 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, bedanya sama yang tadi, kalau yang tadi kan
kita mengalikannya sampai angka 1 ya, terurut gitu semuanya. Nah, kalau kita ini 100 faktorial dikalikan sampai 1 itu akan panjang banget. Nah, makanya kita lihat angka faktorial terdekat sama yang bisa dibagi. Nah, ini 100 kali 99 kali 98 kali 97 faktorial. Stop sampai di situ. Kenapa? Karena di bawahnya ada 97 faktorial juga. Nanti kan bisa dicoret. Oke, yang 3 faktorialnya kita jabarkan 3 kali 2 kali 1. Nah, lihat 97 faktorialnya ini bisa kita coret. Lalu 3-nya ini bisa kita coret dengan 99. Jadi 99 dibagi 3. Lalu 98-nya dibagi 2. 2 kali 1 kan 2. Jadi 98 dibagi 2 itu 49. Nah, ini. Berarti 100 faktorial per 97 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 100 kali 33 kali 49 sama dengan 161.700. Oke, kita lanjut contoh ketiga. Nah, sekarang kita akan menuliskan bentuk notasi faktorial. Bagaimana caranya? Oke, kita simak contoh berikut. 17 kali 18 kali 19 kali 20. Nah, ini berarti kita tinggal lihat. Kalau ditulis sampai angka 1 berarti kan dia dari angka 16 hilangnya kan? Berarti 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16 sampai angka 1. Begitupun dengan di bawahnya. Berarti kalau di atasnya dari angka 16 hilang, berarti pembaginya adalah 16 sampai angka 1. Nah, itu dapat ditulis seperti ini. Oke, jadinya 17 kali 18 kali 19 kali 20 itu adalah 20 faktorial dibagi 16 faktorial. Yang B, n kali n kurang 1 dikali n dikurang 2 dikali n dikurang 3. Nah, ini kan kalau berdasarkan rumus ini namanya n faktorial. Nah, sama kan? Namun ini hilang di bagian n dikurang 4. Dia tidak ada n dikurang 4. Maka kalau dia n, itu kan kalau perkalian faktorialnya berarti kan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 kali n kurang 4 sampai 3, 2, 1. Dibagi. Karena dia tidak ada dari n dikurang 4, maka sama n dikurang 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi itu yang hilang. Nah, ditulisnya adalah seperti ini. Berarti notasi faktorialnya ada n faktorial dibagi n dikurang 4 faktorial. Oke? Lanjut, permutasi. Permutasi, apa itu permutasi? Permutasi adalah banyak cara menyusun n unsur berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada unsur yang diulang, kecuali dinyatakan secara khusus. Maksudnya adalah dia dibilang, dia harus diulang. Sama seperti contoh soal kemarin. Tentukan bilangan terdiri dari 3 angka, boleh ada angka yang sama atau berulang. Oke, notasi permutasi ada 3 seperti ini. PNR, tulisannya bisa n-nya di atas, n-nya di bawah, atau n-nya di samping kanan, r-nya di samping kiri, atau PNR di dalam kurung. Oke, macam-macam permutasi. Nah, permutasi ini ada permutasi dengan unsur yang berbeda. Yang kedua, permutasi yang memuat unsur yang sama. Yang ketiga, permutasi siklis. Yang keempat, permutasi berulang. Baiklah, sekarang kita akan membahas permutasi satu persatu. Yang pertama, permutasi dengan unsur yang berbeda. Rumusnya PNR sama dengan n faktorial dibagi n dikurang r
difaktorialkan, di mana R-nya kecil sama dengan N. Artinya apa? R-nya boleh kurang dari N atau R-nya boleh sama dengan N, tetapi R-nya tidak boleh lebih besar daripada N. Contoh soal, hitunglah nilai P12,2. P12,2 kalau sesuai dengan rumus di atas berarti N-nya 12, R-nya 2. Nah, kita masukkan sesuai rumus. N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Berarti 12 faktorial dibagi 12 dikurang 2 difaktorialkan. 12 dikurang 2 hasilnya 10, berarti 12 faktorial dibagi 10 faktorial. Sama dengan, nah ini kita bisa mencoret 10 faktorial karena perkalian 12 adalah 12 kali 11 kali 10 dan seterusnya. Nah di bawahnya ada 10 faktorial, jadi kita tidak perlu menguraikan secara menyeluruh karena dia sudah ada 10 faktorial di bawahnya, ya udah sampai 10 faktorial saja. Tinggal dicoret, sisanya 12 kali 11 yaitu 132. Contoh soal berikutnya, dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 akan disusun bilangan terdiri dari 4 angka. Tentukan banyak susunan bilangan yang terbentuk. Nah ini sama seperti soal aturan perkalian kemarin. Jadi soal-soal seperti ini bisa dikerjakan dengan menggunakan permutasi ataupun aturan perkalian. Nah, N-nya itu berarti kan dari 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Berarti ada 8 buah bilangan atau angka. Nah, akan disusun bilangan terdiri 4 angka. Berarti ribuan ya. Berarti R-nya bilangan terdiri 4 angka, berarti 4. Nah, kalau pakai rumus berarti P84. 8 faktorial dibagi 8 dikurang 4 faktorial. 8 dikurang 4 faktorial, 4 faktorial. Berarti 8 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, kita uraikan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Nah, karena di bawahnya juga ada 4 faktorial. Coret, sisanya 8 kali 7 kali 6 kali 5. Hasilnya 1680. Yang B, permutasi dengan unsur yang sama. Banyak permutasi N unsur yang memuat K1 unsur yang sama, K2 unsur yang sama, K3 unsur yang sama, dan seterusnya sehingga K1, K2, K3 sampai Kn jika dijumlahkan hasilnya adalah N. Rumusnya adalah Pn K1, K2, K3 sampai Kn. Rumusnya adalah N faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali K3 faktorial sampai K ke N, dimana K-nya harus kecil sama dengan. Oke, contoh soalnya. Tentukan banyak kata yang dapat disusun dari kata matematika. Jawabnya, gimana nih maksudnya? Lihat, huruf M-nya ada 2, itu kita misalkan K1. Ada lagi nggak huruf yang sama? Ternyata ada huruf A. Ada 3, nah ini kita misalkan K2. Lalu ada lagi huruf T, berarti kita misalkan K3 sama dengan 2. Nah, untuk N-nya berarti seluruh unsur huruf matematika. Ya, ini ada 10. Maka banyak susunan yang mungkin terjadi itu pakai rumus P, N, K1, K2, K3 sampai Kn. Rumusnya adalah N faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali K3 faktorial sampai Kn faktorial. Nah, jawabnya berarti P10 2, 3, 2. Berarti 10 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Berarti kita jabarkan 10-nya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ini sesuai dengan
angka yang di bawah ada 3 faktorial biar hilang. Oke, kita jabarkan lagi. Oke, 2 faktorial kita jabarkan jadi 2 kali 1. Nah, 3 faktorialnya ini ada yang sama, berarti tinggal dicoret. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Ada juga 4, dicoret. Maka sisanya adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Hasilnya adalah 151.200. Oke, sekarang contoh nomor 2. Tentukan banyak cara menyusun 4 bola hitam, 3 bola merah, dan 2 bola putih. Nah, ini kita misalkan K1-nya bola hitam, itu ada 4. K2-nya bola merah, itu ada 3. K3-nya itu bola putih, itu ada 2. Nah, jangan lupa N-nya itu kita jumlahkan. 4 tambah 3 tambah 2, ini 9. Nah, baru kita permutasikan P9 4 3 2. Berarti 9 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, kita jabarkan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Di bawahnya ada 4 faktorial. Nah, 3-nya sama 2-nya kita jabarkan. 3 kali 2 kali 1 dan 2 kali 1. Nah, yang coret nih 4 faktorialnya atas sama bawah sama, kita coret. Yang di bawah 3 kali 2 kali 1 itu 6, berarti 6 di atas sama 3 2 1 itu dicoret. Lalu 2 kali 1 sama dengan 2, berarti 8, bisa dibagi dengan 2, ya ini 4. Nah, maka akan menyisakan perkalian 9 kali 8 dibagi 2, 4 kali 7 kali 5. Hasilnya adalah 1260. Oke, kita lanjut lagi. Permutasi siklis atau permutasi melingkar. Nah, ini adalah permutasi yang disusun secara melingkar. Rumusnya itu adalah P siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial, di mana N-nya adalah banyak unsur. Contohnya, Budi, Susi, Ade, Ima merupakan peserta rapat yang akan menempati kursi pada meja bundar. Tentukan banyak susunan posisi duduk yang dapat terjadi jika A. Semua peserta bebas menempati tempat duduk. B. Jika Susi dan Ima harus duduk selalu berdekatan. Nah, ciri-ciri permutasi siklis ini adalah ada kata-kata melingkar atau mengitari atau duduk di meja bundar. Itu berarti pokoknya sesuatu yang melingkar itu menggunakan permutasi siklis. Nah, ini kita asumsikan foto ini adalah Budi, Susi, Ade, Ima yang duduk melingkar. Nah, banyak unsurnya atau N-nya sama dengan 4. P siklis itu kan N dikurang 1, berarti 4 dikurang 1, difaktorialkan, berarti 3 faktorial, berarti tinggal dikalikan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, yang kedua itu harus ada yang selalu berdekatan, 2 orang. Nah, ini dihitung 1. Susi dan Ima dihitung jadi 1 orang, berarti 1, 2, 3, sehingga N-nya tinggal 3. Nah, Susi dan Ima pun bisa bertukar posisi, Ima di kanan Susi atau Ima di kiri Susi. Nah, P siklis berarti N dikurang 1, berarti 3 dikurang 1 faktorial, dikali lagi 2 faktorial dari mana? Susi dan Ima. Nah, tinggal 2 faktorial dikali 2 faktorial. 2 kali 1 2, 2 kali 1 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Permutasi berulang. Misalkan tersedia N unsur berbeda, maka banyak permutasi berulang adalah P berulang sama dengan N berpangkat R, di mana R-nya kecil sama dengan N. Ini adalah maksud dari
permutasi itu boleh berulang jika dinyatakan secara khusus. Contohnya, dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 akan disusun bilangan terdiri 4 angka. Tentukan banyak susunan bilangan yang terbentuk jika angka-angkanya boleh berulang. Nah, dikatakan boleh berulang, maka boleh itu permutasi berulang. Jawab, banyak unsurnya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 itu ada 8. Banyak angka yang boleh diulang berarti 4 karena akan dibentuk bilangan yang terdiri 4 angka. Nah, N-nya 8, R-nya 4, berarti tinggal dipangkatkan. 8 pangkat 4 berarti 8 kali 8 kali 8 kali 8, hasilnya 4096. Oke, pertemuan kedua kali ini materinya cukup sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tolong tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar sebagai pengecekan bahwa kalian sudah melihat video YouTube ini. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.